Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku, jantung berdegup kencang seperti drum perang. Di kamar kecil apartemenku di Jakarta, telepon berdering tanpa henti, nama ibu berkedip di layar. Aku tahu apa yang akan datang, pertanyaan tajam tentang mengapa aku belum pulang ke Bandung untuk acara keluarga, tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Namaku Sinta, 22 tahun, mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan olahraga. Aku lahir di keluarga konservatif di Bandung, di mana ayah adalah guru agama di madrasah, dan ibu mengurus rumah tangga dengan aturan ketat. Sejak kecil, aku diajari bahwa hidup harus lurus seperti garis doa, tidak ada ruang untuk penyimpangan. Tapi sekarang, aku berdiri di persimpangan yang gelap, di mana satu langkah salah bisa menjatuhkan seluruh duniaku. Semuanya dimulai 6 bulan lalu, saat aku bergabung dengan tim Oli Universitas. Aku bukan atlet profesional, tapi Oli adalah pelarianku dari tekanan kuliah dan harapan keluarga. Pelatih kami, Bu Rina, 35 tahun, adalah wanita yang tangguh. Dia mantan pemain nasional, tubuhnya atletis, rambut pendek hitam legam, dan matanya tajam seperti elang. Dia selalu mendorong kami keras, tapi ada kelembutan di balik itu, terutama padaku. Sinta, kamu punya potensi besar, katanya suatu hari setelah latihan, tangannya menyentuh bahuku sebentar, membuatku merinding. Aku pikir itu hanya motivasi biasa. Latihan semakin intens menjelang turnamen regional. Aku sering mengalami kram otot, dan Bu Rina menawarkan sesi peregangan pribadi. Ini untuk membantumu rileks, katanya, suaranya tenang saat kami berada di ruang ganti yang sepi. Tangan-tangannya kuat tapi lembut, menekan titik-titik sakit di punggungku, membuatku merasa aman untuk pertama kalinya. Kami mulai berbicara lebih dalam, tentang mimpi, kegagalan, dan tekanan hidup. Aku cerita tentang ayah yang ingin aku menikah segera setelah lulus, dengan anak tetangga yang baik-baik. Bu Rina mendengarkan, matanya penuh empati. Hidup bukan tentang memenuhi harapan orang lain, Sinta, katanya. Aku tidak tahu saat itu bahwa kata-kata itu adalah awal dari badai. Suatu malam, setelah latihan malam di gym kampus, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku terjebak, dan Bu Rina menawarkan tumpangan pulang. Di mobilnya, kami diam sejenak, hanya suara hujan yang memecah keheningan. Tiba-tiba, dia berhenti di pinggir jalan, tangannya gemetar memegang setir. Sinta, aku harus bilang sesuatu, katanya, suaranya serak. Aku menoleh, dan melihat air mata di matanya. Aku mencintaimu. Bukan sebagai pelatih, tapi sebagai wanita. Duniaku berhenti berputar. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Ini tidak mungkin. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi mengikat ketat, hal seperti ini adalah tabu. Aku turun dari mobil tanpa kata, berlari di bawah hujan, pikiranku kacau. Keesokan harinya, aku menghindari Bu Rina. Tapi dia mengirim pesan, maafkan aku, Sinta. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku merasa marah, bingung, dan anehnya, ada getar di hatiku. Apakah aku merasakan hal yang sama? Tidak, itu pasti salah. Aku dibesarkan untuk mencintai pria, menikah, punya anak. Tapi kenapa setiap kali memikirkan Bu Rina, tubuhku panas dingin? Aku mulai mencari jawaban di internet, diam-diam, membaca tentang orientasi seksual. Kata-kata seperti lesbian membuatku takut, tapi juga penasaran. Konflik mulai muncul di tim. Rekan timku, Maya, mulai curiga. Kenapa Bu Rina selalu auritkan kamu, tanyanya suatu hari. Aku menggeleng, tapi hatiku gelisah. Keluargaku juga mulai menekan. Ibu menelepon setiap hari, bicara tentang perjodohan.
Kamu harus pulang akhir pekan ini bertemu dengan Andi, katanya. Andi adalah anak teman ayah, pemuda saleh yang bekerja di bank syariah. Aku membayangkan hidup dengan dia aman, tapi hampa. Bu Rina tidak menyerah. Di sesi peregangan berikutnya, dia meminta maaf. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri, katanya. Aku menatapnya, melihat kerapuhan di balik kekuatannya. Dia cerita tentang masa lalunya, pernikahan gagal dengan suami yang kasar, anak perempuan berusia 10 tahun yang tinggal bersamanya. Aku mencoba hidup normal, tapi ini aku yang sebenarnya. Kata-katanya menyentuhku. Untuk pertama kali, aku memeluknya bukan sebagai pelatih, tapi sebagai manusia. Itu adalah kesalahan pertamaku. Hubungan kami mulai berkembang diam-diam, pesan-pesan malam, pertemuan rahasia di kai kecil di pinggir Jakarta. Aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan, tapi juga rasa bersalah yang menggerogoti. Setiap kali ibu menelepon, aku berbohong. Aku sibuk kuliah, Bu. Ayah mulai curiga, mengirim pesan, jangan lupa sholat, nak. Jauhi godaan setan. Aku merasa seperti pengkhianat. Suatu hari, Maya memergoki kami di ruang ganti. Apa ini, tanyanya, matanya melebar. Bu Rina mencoba menjelaskan, tapi Maya pergi dengan marah. Keesokan harinya, rumor menyebar di tim. Pelatih suka cewek, bisik-bisik mereka. Aku panik. Ini bisa menghancurkan karir Bu Rina dan masa depanku. Aku memutuskan untuk menjauh, tapi hatiku sakit. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Gambar Bu Rina terus muncul di pikiranku, senyumnya, sentuhannya yang lembut. Aku tahu ini salah menurut norma masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis bahkan tidak diakui, dan keluarga bisa mengucilkan. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Aku bangun, membuka laptop, mencari komunitas di Jakarta. Ada forum rahasia, cerita orang-orang yang berjuang melawan stigma. Aku merasa tidak sendirian, tapi juga takut. Pagi harinya, Bu Rina menelepon. Kita harus bicara, Sinta. Kami bertemu di taman kecil dekat kampus, di bawah pohon rindang. Dia terlihat lelah, mata bengkak. Maya mengancam akan lapor ke dekanat, katanya. Jantungku jatuh. Jika ini tersebar, Bu Rina bisa dipecat, dan aku. Entah apa yang akan terjadi dengan keluargaku. Aku siap tanggung resiko, katanya, memegang tanganku. Tapi kamu. Aku menarik tanganku, bingung. Aku takut, Bu. Konflik memuncak saat turnamen tiba. Tim kami bermain buruk, suasana tegang. Maya sengaja menghindarku, dan rekan lain mulai menjauh. Bu Rina mencoba fokus, tapi matanya sering melirikku. Di babak final, aku melakukan kesalahan fatal, bola jatuh karena pikiranku kacau. Kami kalah. Di ruang ganti, Maya meledak. Ini gara-gara kalian. Pelatih dan muridnya yang aneh. Bu Rina membelaku, tapi Maya pergi, mengancam akan cerita ke semua orang. Aku pulang ke apartemen, menangis sendirian. Telepon dari ibu datang lagi. Kamu kenapa, nak? Suaramu aneh. Aku bohong lagi, tapi kali ini ada keraguan di suaranya. Malam itu, Bu Rina datang ke apartemenku. Aku tidak bisa terus begini, katanya. Kami bicara panjang tentang masa depan. Dia ingin kami bersama, tapi aku tahu itu mustahil. Anakmu. Keluargamu, tanyaku. Dia menghela napas. Aku akan cerai, dan anakku mengerti. Tapi aku tahu itu bohong, anaknya masih kecil. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pulang ke Bandung. Di kereta, pikiranku berputar. Ayah menyambut dengan pelukan, tapi matanya penuh pertanyaan.
Kamu terlihat kurus, Sinta. Malam itu keluarga berkumpul, bicara tentang pernikahan. Andi datang, pria tampan dengan senyum ramah. Senang bertemu lagi, katanya. Aku tersenyum palsu, tapi hatiku hancur. Bu Rina mengirim pesan, aku rindu kamu. Aku tidak balas. Tapi malamnya aku mimpi tentang dia, mimpi yang membuatku bangun dengan air mata. Aku sadar, aku mencintainya. Tapi apa harga yang harus kubayar? Kembali ke Jakarta, aku konfrontasi Maya. Kenapa kamu begini, tanyaku. Dia menjawab dingin, ini salah, Sinta. Menurut agama, masyarakat. Debat kami panas, tapi dia akhirnya setuju diam jika kami berhenti. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, oto kami berdua dikait bocor di grup tim. Entah siapa yang sebarkan, tapi dugaan jatuh pada Maya. Bu Rina dipanggil dekanat. Ini tuduhan serius, kata dekan. Bu Rina membela diri, tapi bukti ada. Aku dipanggil juga, dan aku menyangkal semuanya. Itu hanya rumor, kataku, mataku menghindari Bu Rina. Itu adalah pengkhianatan pertamaku. Bu Rina terlihat hancur, tapi dia diam. Malam itu, dia menelepon. Kenapa kamu bohong, Sinta? Suaranya penuh sakit. Aku menangis. Aku takut kehilangan segalanya. Kami bertengkar, kata-kata tajam terlontar. Kamu pengecut, katanya. Aku mematikan telepon, tapi hatiku teriris. Konflik dengan keluarga semakin dekat. Ibu menemukan pesan lama di ponselku saat aku mandi. Siapa Bu Rina ini? Kenapa pesannya aneh, tanyanya. Aku panik, bilang itu hanya pelatih. Tapi ibu curiga, dan dia cerita ke ayah. Ayah marah besar. Jangan dekat dengan orang seperti itu. Itu dosa besar. Aku merasa terpojok, tapi juga marah. Mengapa cinta harus jadi dosa? Bu Rina memutuskan mundur dari tim. Ini untuk kebaikan kita, katanya dalam pertemuan terakhir kami. Aku memeluknya, air mata mengalir. Aku cinta kamu, bisikku untuk pertama kali. Tapi itu terlambat. Dia pergi, meninggalkanku dengan kekosongan. Hari-hari setelah Bu Rina mundur terasa seperti neraka. Tim Oli bubar sementara, dan aku jadi bahan gosip di kampus. Itu cewek yang bikin pelatih resign, bisik orang. Aku menghindari semua orang, fokus pada kuliah. Tapi malam hari, kesepian menyerang. Aku sering menangis, memikirkan pilihanku. Apakah aku salah menyangkal? Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Keluargaku semakin menekan. Ayah mengatur pertemuan resmi dengan Andi. Di restoran sederhana di Bandung kami bicara. Andi baik, bicara tentang masa depan, pekerjaan, anak. Aku ingin keluarga bahagia, katanya. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang ke Bu Rina. Setelah itu, ayah bertanya, bagaimana? Andi orang baik. Aku bilang ya, tapi hatiku berteriak tidak. Bu Rina menghubungiku lagi. Aku pindah ke Surabaya dengan anakku. Kata-katanya seperti pisau. Kenapa, tanyaku. Untuk mulai baru, jauh dari sini. Aku merasa ditinggalkan, meski aku yang mengkhianati. Kami bicara panjang lewat telepon tentang rasa sakit, pengampunan. Aku makan kamu, Sinta. Tapi kita harus maju. Aku menangis, bilang aku ingin bertemu. Aku nekat pergi ke Surabaya, naik kereta malam. Di stasiun, Bu Rina menunggu, anaknya, Lila, di sampingnya. Lila imut, tapi matanya penuh pertanyaan. Ini Tante Sinta, teman Mama, kata Bu Rina. Kami jalan-jalan di pantai, bicara tentang masa lalu. Bu Rina cerita tentang perjuangannya,
dibesarkan di keluarga religius, menikah karena tekanan, tapi selalu merasa berbeda. Aku mencoba bahagia, tapi itu bohong. Aku cerita tentangku, ketakutanku terhadap ayah, ibu. Malam itu, di apartemen kecilnya, kami hampir kembali bersama. Tapi Lila bangun, menangis. "Mama, kenapa tante di sini?" Itu pengingat keras. Burina adalah ibu dan aku. Masih mahasiswi. Aku pulang dengan hati hancur, sadar bahwa cinta kami punya korban, Lila, keluargaku. Kembali ke Jakarta, gosip semakin parah. Maya menghubungiku, minta maaf. Aku salah, Sinta. Aku takut sendiri. Kami bicara, dan dia cerita tentang pengalamannya, teman yang diusir keluarga karena gay. Masyarakat kita keras, katanya. Itu membuatku berpikir tentang perubahan, tapi bagaimana? Ayah menelepon, marah. Aku dengar rumor dari teman di Jakarta. Apa benar kamu? Dengan wanita. Jantungku berhenti. Entah bagaimana rumor sampai ke Bandung. Aku menyangkal, tapi ayah tidak percaya. Pulang sekarang, perintahnya. Di rumah, konfrontasi besar terjadi. Ayah, ibu, bahkan paman hadir. Ini dosa, Sinta. Kamu harus taubat, kata ayah. Ibu menangis. Kenapa kamu begini, nak? Aku akhirnya pecah. Aku cinta dia, ya. Ini aku yang sebenarnya. Ruangan hening, lalu ayah marah. Keluar dari rumah ini jika kamu pilih jalan itu. Aku pergi dengan tas kecil, air mata mengalir. Aku tinggal di apartemen teman, merasa hilang. Burina menelepon. Aku dengar. Makan aku. Kami memutuskan bertemu lagi di tengah. Tapi saat itu mantan suami Burina muncul. Aku tahu tentangmu, katanya ke Burina. Aku akan ambil hak asuh Lila jika kamu lanjutkan ini. Ancaman itu nyata. Burina panik. Kami bertemu di hotel kecil di Bogor. Ini terlalu berisiko, katanya. Aku memohon. Kita bisa lawan. Tapi dia ragu. Malam itu kami putuskan berpisah untuk selamanya. Ini untuk kebaikan, katanya, meski air mata mengalir. Pisah dari Burina membuatku jatuh ke lubang hitam. Aku berhenti kuliah sementara, tinggal di apartemen, jarang keluar. Teman-teman khawatir, Maya datang berkunjung. Kamu harus bangkit, Sinta. Dia ajakku ke komunitas rahasia di Jakarta. Di sana aku bertemu orang-orang sepertiku, cerita tentang penolakan, tapi juga harapan. Satu wanita cerita bagaimana dia diterima keluarga setelah bertahun-tahun. Itu memberiku kekuatan. Aku coba hubungi keluarga. Ibu angkat telepon, suaranya lemah. Ayah masih marah, nak. Tapi aku rindu kamu. Aku menangis, bilang ma. Tapi ayah keras kepala. Kembali jika kamu berubah, katanya lewat ibu. Burina kirim pesan, Lila baik-baik saja. Aku mulai kerja baru. Aku senang, tapi sakit. Aku mulai terapi diam-diam, bicara tentang konflik internalku. Terapis bilang, cinta bukan dosa, tapi masyarakat yang butuh berubah. Kata-kata itu menyadarkanku. Suatu hari, mantan suami Burina datang ke Jakarta, mencariku. Jauhi Rina, ancamnya. Aku takut, tapi berdiri tegar. Ini bukan urusanmu. Dia pergi, tapi ancam lapor polisi. Di Indonesia, meski tidak ilegal, stigma bisa hancurkan hidup. Aku putuskan lawan. Aku hubungi Burina, kami rencanakan bertemu. Di Surabaya, kami bicara dengan Lila. Mama suka Tante Sinta, kata Burina hati-hati. Lila bingung, tapi peluk kami. Itu momen indah, tapi rapuh.
Kembali ke Bandung, aku konfrontasi ayah lagi. Yah, ini aku. Tolong terima. Debat panjang, ayah cerita tentang ketakutannya, apa kata tetangga, agama. Tapi ibu membelaku. Dia anak kita, yah. Ayah diam, tapi tidak usir lagi. Bu Rina datang ke Bandung bertemu keluargaku. Tegang, tapi ayah bicara dengannya. Jaga anakku, katanya akhirnya, meski enggan. Itu langkah kecil. Tapi masalah belum selesai. Mantan suami ajukan gugatan hak asuh. Di pengadilan, Bu Rina harus buktikan dia ibu baik. Orientasi seksual jadi isu, meski tidak langsung. Aku bersaksi, bilang Bu Rina wanita hebat. Hakim putuskan Bu Rina tetap dapat hak asuh, tapi dengan syarat. Kami mulai hidup bersama pelan-pelan di Jakarta. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami kuat. Aku lulus kuliah, mulai kerja sebagai trainer oli. Bu Rina buka gym kecil. Tapi ada pengkhianatan terakhir. Maya yang kuanggap teman sebarkan cerita kami di media sosial. Hati-hati dengan orang seperti ini, tulisnya. Kami dapat ancaman, tapi juga dukungan dari komunitas. Kami lawan, buat video respons, cinta kami nyata, dan kami tidak malu. Itu viral, bawa perdebatan di masyarakat. Setelah video itu, hidup kami berubah. Media hubungi, cerita kami jadi topik hangat. Ada yang dukung, bilang waktu untuk perubahan di Indonesia. Tapi ada juga yang benci, ancam kekerasan. Kami pindah ke apartemen aman, lila sekolah online sementara. Keluargaku pelan-pelan terima. Ayah datang berkunjung, bicara panjang dengan Bu Rina. Aku salah, tapi aku belajar, katanya. Ibu peluk kami, bilang bangga. Tapi harga yang dibayar tinggi. Bu Rina kehilangan beberapa klien, aku kesulitan dapat pekerjaan. Teman lama menjauh, tapi kami dapat teman baru di komunitas. Suatu hari, kami duduk di pantai Bali, liburan pertama bersama. Apakah ini layak, tanya Bu Rina. Aku jawab, ya, karena kamu. Kami peluk, merasakan kedamaian. Cinta kami bukan dongeng, tapi perjuangan nyata. Kami belajar bahwa kebahagiaan datang dengan pengorbanan, dan masyarakat bisa berubah jika kita berani. Apakah pilihan untuk memperjuangkan cinta sejati, meski melawan norma masyarakat, adalah keputusan yang benar?